Bismillah, kita mulai ya. Mulai ngaji filsafatnya. Tadi pengantarnya. Nama yang dipakai oleh Sosrokartono banyak. Antara lain ini, Mandor Klungsu. Klungsu itu bijinya asem. Kalau teman-teman makan buah asem itu dagingnya sudah dimakan, tinggal isinya, itu namanya klungsu. Yang nanti bisa dipakai lagi untuk nanam pohon biar jadi pohon asam. Kalau mandor kan teman-teman ngerti, mandor itu pengawas. Mandor klungsu berarti pengawasnya klungsu. Ini kelihatan unik, agak piye ya di telinga, masa pakai gelar kok mandor klungsu. Ya, pengawasnya bijinya asam. Yang pertama klungsunya. Klungsu itu kan nanti cikal bakal pohon asam. Dan pohon asam itu termasuk salah satu jenis pohon yang hampir semua bagiannya bermanfaat. Daunnya, buahnya, kayunya, bahkan kehadirannya pohon itu, kalau zaman dulu kan ditaruh di pinggir-pinggir jalan besar itu. Saya tidak tahu sekarang jarang ya. Di tempat saya dulu ya pohon pinggir jalan itu ya pohon asem. Yang biasanya dicat putih itu. Iya kan? Sekarang jarang, sekarang pinggir jalan biasanya lampu. Kalau dulu pohon. Nah, maksudnya nama mandor klungsu itu yang pertama biji asemnya, jadi paling tidak ini nama ini mengharapkan menjadi seseorang yang bermanfaat di semua levelnya. Makanya pakai nama mandor klungsu. Keinginan untuk menjadi buah asam yang semua bagiannya bermanfaat. Yang kedua, kokoh. Kayu asam itu kan termasuk kayu yang kokoh. Rindang, bisa meneduhkan. Jadi sosok idaman itu bisa meneduhkan, dia mantap, dan semua aspek hidupnya bermanfaat. Kalau kalian bisa jadi klungsu, sudah luar biasa. Makanya pakai kata-kata mandor klungsu. Kenapa mandor? Mandor itu pengawas. Mandor itu bukan yang punya. Kalau kalian ada orang kerja terus ada mandornya. Mandor ini kan orang yang ngawasi orang kerja tapi dia bukan yang punya. Dia aktif tapi dia bukan pemilik. Jadi pakai istilah mandor untuk menunjukkan bahwa seandainya tadi aku kayak pohon klungsu, ya mantep, ya meneduhi orang, juga bermanfaat. Semua yang dilakukan ini bukan aku sebenarnya. Ini aku cuma menjalankan. Perintahnya juragan. Karena apa? Karena aku cuma mandor. Jadi bukan aku sendiri yang punya inisiatif untuk meneduhkan, aku sendiri yang bermanfaat buat yang lain. Tapi aku ini cuma menjalani hidup, menjalani aktivitas sesuai keinginannya majikan. Karena kalau nggak cocok, aku bisa dipecat sama majikanku, nggak jadi mandor lagi. Makanya pakai istilah mandor klungsu. Itu kan ada kalimatnya lagi, kulo dermi ngelampai kemawon. Ini yang saya sebut Jawa itu tadi kan, aku itu hanya menjalani. Kalian ngaji ini jangan merasa bangga. Kalian cuma menjalani kebaikan, menjalankan. Bukan kalian yang mengarahkan, bukan kalian yang menentukan. Kalian cuma menjalankan. Kulo sak dermi ngelampai. Saya hanya menjalankan. Tidak punya andil apa-apa. Yang merumuskan sana, yang merentah sana, segalanya lengkap baru saya jalani.
Fasilitas semua yang menyediakan sana. Kalian bisa ngaji kan semua fasilitas dari sana. Ya meskipun kopi sama tehnya dari takmir, kalau dirunut-runut kan nanti kembalinya ke sana semua. Jadi kita itu cuma menjalankan, ndak usah gaya. Setinggi-tinggi levelmu hanya nyampeknya di mandor. Mandor itu ya lumayan, dia pengawas, tapi dia juga buruh sebenarnya. Hanya saja fungsinya lebih tinggi. Ya karena tadi dia manfaat, bisa meneduhkan dan mantap. Jadi dalam hidup kita, semua kebaikan yang kalian lakukan itu sifatnya hanya ngelakoni, menjalani, bukan menguasai. Oke, nah tugasnya apa sebagai mandor? Namung madosi barang ingkang sae. Sedaya kula sumanggaaken dhateng Gusti. Hanya mencari yang baik, kemudian dipersembahkan pada Tuhan. Apapun yang kalian lakukan, pakai rumus ini. Tanyakan yang baik bagaimana menurut Allah. Dan persembahkan itu untuk Allah. Persembahkan itu tunjukkan, ini loh ya Allah yang bisa aku lakukan yang baik sejauh yang aku mampu. Jadi semua yang kita lakukan, cari aspek terbaiknya, jalankan di aspek terbaik itu, kemudian persembahkan untuk Allah. Tidak usah ditarget yang lain selain itu, yaitu yang tadi di awal saya sebut ikhlas. Jadi caranya begitu, itu maksudnya mandor klungsu. Misalnya minum. Kira-kira minum yang paling baik bagaimana? Oh, bismillah dulu. Pakai tangan kanan, itu yang saya tahu loh ya. Minum yang rumus terbaik menurut saya itu. Terus baru diminum. Oh belum, dibuka dulu tutupnya. Iya, tidak dibuka tidak bisa minum. Bismillahirrohmanirrohim, pakai tangan kanan baru minum. Saya menjalankan minum dalam aspek terbaik yang saya tahu tentang minum. Dan ini loh ya Allah, saya ikuti aturanmu. Persembahkan semuanya pada Allah. Itu penjabaran jauhnya mandor klungsu. Makanya tambah terus ilmumu biar kalian tahu mana jalan yang terbaik. Jadi beliau Sosrokartono itu sering pakai istilah mandor klungsu dengan filosofi seperti saya jelaskan tadi. Ya seperti adiknya ibu kita Kartini, nanti Sosrokartono ini banyak melakukan korespondensi dengan teman-temannya. Itu nanti yang jadi bahan dikompilasi, banyak diterbitkan surat-suratnya. Kelihatannya juga Ibu Kartini itu banyak dipengaruhi oleh kakaknya ini, Sosrokartono. Jadi yang pertama sebagai mandor klungsu. Yang kedua, nama yang sering juga dipakai oleh beliau Sosrokartono itu Joko Pring. Joko itu anak muda yang belum menikah. Cuma belum menikah mungkin nggak jadi patokan. Kalau di Jawa Joko itu pokoknya masih ting-ting. Apa nek lanang ya, nek wedok ting-ting. Iya. Kan perawan ting-ting. Nah, kalau ini cowok tapi masih murni. Kalau saya definisikan belum menikah nanti ngewatiri karena sekarang banyak yang belum menikah tapi tidak Joko. Jadi ini Joko. Jadi titik tekannya yang belum ya jomblo sejati lah pokoknya nggak ada anunya. Itu masih Joko. Joko yang ting-ting. Jadi masih murni itu Joko. Dan pring. Pring itu bambu. Itu juga ada filosofinya. Ya Joko menyimbolkan
semangat, menyimpulkan kemudaan, menyimpulkan gairah. Sementara bambu, ya filosofinya mirip kayak klungsu tadi. Bambu itu kan mulai bambu yang balita sampai bambu yang besar, itu kan ada manfaatnya. Bambu yang kecil-kecil yang masih anak-anak itu kan diambil, dimasak, dipakai sayur. Nanti agak besar mungkin dipakai apa, sangat besar dipakai apa. Jadi semua aspek dari bambu itu bermanfaat. Sama kayak klungsu tadi. Jadi manusia yang berkarakter bambu dan murni. Masih asli. Belum terkontaminasi macam-macam, belum kena konsep macam-macam, belum kena budaya yang macam-macam, yang masih murni. Maka dia pakai istilah Joko Pring. Jadi lelaki virgin yang bermanfaat. Jadi apa ya? Istilahnya susah kalau cowok. Jadi Joko Pring itu. Yang kedua filosofinya bambu. Bambu ini kan macam-macam jenisnya. Jawa itu ada pring petung, pring ori, pring apus, banyak sekali jenisnya. Ada pring kuning. Nah, jenisnya banyak tapi hakikatnya satu, ya bambu. Itu kayak Bhinneka Tunggal Ika itu kan macam-macam tapi satu. Ini sebenarnya filosofi tentang manusia. Su'ubau wa qabaila. Tapi hakikatnya satu, hakikatnya semua dari Allah. Jadi manusia secara fisik mungkin beda-beda. Ada yang jelek, ada yang ganteng, ada yang... Tapi hakikatnya kan sama. Di level dia manusia pasti sama. Itu kayak bambu. Ada petung, ori, ada kuning, ada apus, ada macam-macam. Tapi hakikatnya ya bambu. Meskipun nanti mungkin tiap bambu ada spesifikasinya, ada manfaatnya untuk hal tertentu, tapi dia bambu. Itu yang filosofinya Pring tadi. Selain banyak manfaatnya, dia adalah simbol manusia yang beragam, tapi hakikatnya satu. Makanya ada kalimat dari Sosro Kartono itu pring podo pring, weruh podo weruh, eling tampo nyanding. Manusia itu ya bambu sama bambu. Sama. Aku bambu, kalian bambu. Aku manusia, kalian manusia. Weruh podo weruh. Aku tahu, kalian juga tahu. Eling tampo nyanding. Maka kita harus ingat dan saling mengingatkan meskipun tampo nyanding, meskipun kita tidak dekat. Meskipun mungkin kalian punya jarak sama saya. Kalian ngadep sini, saya ngadep sana, kalian di sana, saya di sini, kan ada jarak. Itu contoh simpelnya itu. Tapi mungkin kalian ada di partai mana, dia ada di partai mana, itu juga tampo nyanding. Tapi tetap harus eling. Meskipun dalam kondisi apapun, meskipun kita tidak bersama, harus tetap eling. Karena kita pring podo pring, weruh podo weruh. Di bawahnya itu sama, susah podo susah, seneng podo seneng, eling podo eling. Dan terakhir, pring podo pring, itu sama maksudnya. Susah yo sama susah. Kalau kamu disakiti sedih, aku juga kalau disakiti sedih. Kalau seneng ya seneng. Manusia itu sama. Uangnya banyak, aku seneng, kalian juga uangnya banyak juga seneng. Ya kan? Dalam banyak hal kita ini sama, wong sama-sama manusia. Kebutuhan terpenuhi seneng, siapapun seneng. Aku seneng, kalian juga seneng. Kalau hal yang aku susahkan, kalian kalau ngalami hal yang sama, insya Allah juga sama-sama susah. Susah podo susah, seneng podo seneng, maka kita harusnya eling podo eling. Sama-sama ingat. Dan hakikatnya memang kita pring podo pring. Kita ini manusia. Maka beliau Sosro Kartono pakai nickname
Nama panggilan Joko Pring. Nah, kalian kalau jadi penulis boleh pakai nama panggilan apalah ngono. Nyari-nyari apalah gitu. Ya. Kan kayak judulnya koran-koran itu loh kan gitu. Kedaulatan rakyat, suara rakyat itu kan sebenarnya nama panggilan aja. Filosofinya yang dibalik itu kan yang penting. Kalian mungkin pakai nama apalah. Gagang mikrofon misalnya. Lo tinggal diatur filosofinya apa gitu. Ya, kan ada, saya masih ingat dulu Ustadz saya kalau ada orang, kamu itu nuwakal, disuruh apa-apa ndak bisa, bilangnya kamu itu kayak Quran sobek. Quran sobek itu mau diinjak-injak dibuang kok Quran, tapi dibaca ndak bisa wong sobek. Jadi menghadapi orang yang susah itu kan gitu. Mau dicuekin aja sudah, dimusuhin aja dianu, ndak bisa wong yo. Masih saudara, masih teman, masih sahabat. Tapi dimanfaatkan ndak bisa, tiap hari bikin sumpek. Jadi ada tipe orang yang levelnya kayak Quran sobek. Dia apa-apain nggak bisa. Nah, yang enak dibakar. Loh ya katanya begitu, kalau ada Quran sobek dibakar saja. Jadi kalau kamu punya teman kayak Quran suwek ya diobong wae. Oke. Dikerjain ndak bisa, bikin susah tiap hari, dimanfaatkan juga ndak bisa. Oke. Nah, itu Joko Pring, nama panggilan.